Anda masih bersama kami. Saudara, pengendara motor Senin pagi ditemukan tewas di rel kereta Kota Lamongan. Korban tertabrak dan terseret kereta saat melewati perlintasan di Desa Plosowahyu. Atrup 50 tahun warga Kebomas Gresik Senin siang ditemukan tewas di perlintasan kereta api di Plosowahyu, Lamongan. Jasadnya ditemukan bersama dengan motornya sekitar 100 meter dari perlintasan kereta api. Menurut warga, korban diduga tertabrak kereta api Argo Bromo Anggrek dari arah Jakarta menuju Surabaya saat hendak melintas ke Desa Plosowahyu. Kereta ini kejadian jam sekitar habis subuh. Untuk kejadiannya tidak ada yang tahu. Diperkirakan pengendara dari utara mau nyebrang ke selatan, ada kereta dari barat mau ke timur ke Surabaya. Akhirnya ketabrak. Baru pagi orang mau ke pasar tahu ada sepeda motor. Nah, ini korban tadi terseret sampai berapa meter, Pak? 100 meter. 100 meter. Polisi telah melakukan pemeriksaan di lokasi dan mengevakuasi jasad korban ke kamar mayat Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Sapari Ranuwijaya melaporkan dari Lamongan. Saudara, lomba karapan sapi Piala Presiden di Bangkalan berujung ricuh. Kericuhan terjadi diduga akibat salah satu peserta merasa dicurangi. Kericuhan mewarnai lomba karapan sapi Piala Presiden yang digelar di Bangkalan. Tak hanya adu mulut, beberapa orang juga mengeluarkan senjata tajam dan saling kejar di tengah lapangan. Kericuhan diduga karena salah satu peserta dituding melakukan kecurangan dengan melaju lebih dahulu sebelum dimulainya lomba sehingga memicu protes. Pangdam 5 Brawijaya Maijen Farid Ma'ruf akan menyelesaikan kasus ini dengan cara kekeluargaan. Sebenarnya para juri dengan hakim itu sudah punya aturan sendiri. Hanya kadang pemilik sapi tidak terima dengan apa yang terjadi di lapangan. Tetapi saya yakin dan percaya orang Madura itu berjiwa besar, berhati besar. Dengan kepala dingin, besok kita akan pecahkan bersama Haji Thohir yang merupakan ketua dari Pakar Sakera, Pakar Karapan Sapi Madura. Jadi juara 3 kalah, 1/3 tidak di. Hari ini kami tidak umumkan karena kami akan ambil jalan tengah supaya tidak ada yang malu, tidak ada yang merasa bangga sendiri. Kita orang Madura selalu mengutamakan persaudaraan. Beruntung aparat keamanan yang berjaga di lokasi bisa segera mengendalikan situasi sehingga tidak sampai menimbulkan jatuhnya korban jiwa. Salimah Wali melaporkan dari Bangkalan. Saudara, sebuah tembok dan pagar besi toko di Jombang ambruk dan menimpa seorang tukang beca yang sedang istirahat menunggu penumpang. Akibatnya saudara, tukang beca tewas karena beca dan tubuhnya terjepit reruntuhan. Korban bernama Sugeng asal Kabupaten Pasuruan. Korban setiap hari mangkal di sekitar lokasi kejadian Jalan Wahid Hasim, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang. Sugeng yang berada di atas becak tertimpa dan terjepit tembok bangunan setinggi 3 meter serta pagar besi. Banyaknya material yang menimpa korban membuat warga kesulitan mengevakuasi korban sehingga meminta bantuan petugas BPBD yang menggunakan derek. Tidak ada yang tahu penyebab ambruknya tembok dan pagar besi di depan toko yang kosong itu. Ada suara berat, saya kira mobil itu kecelakaan. Terus saya lihat ada tembok rubuh, nimbah kawan saya. Baru lihat kawan saya kelihatan kaki, saya manggil bapak polisi di situ. Pak, ada orangnya tertimpa. Masa? Ya. Saat kejadian teman Bapak sedang apa di situ? Tidur. Di apa tidurnya? Di beca. Terus setelah tertimpa kondisinya? Tertutup seng gitu ya. Baru saya lihat ada kaki. Kami tidak tahu, kami masuk laporan ke kami bahwa ada bangunan roboh yang menimpa seorang pengemudi beca. Setelah itu kami lakukan evakuasi, kami lakukan penanganan, kebetulan korban sudah meninggal. Sehingga setelah kami lakukan assessing, kami bawa korban ke RSUD Jombang, TKP kami serahkan ke kawan-kawan polisian. Yang memicu kejadian ini apa Mas? Sampai sekarang masih dalam proses pemeriksaan, untuk pastinya nanti akan disampaikan oleh kawan-kawan di polisian.
Korban langsung dievakuasi ke kamar jenazah RSUD Jombang. Polisi masih menyelidiki penyebab peristiwa ini. Dwi Mujiarso melaporkan dari Jombang. Kita beralih ke informasi lain saudara. Menjelang Piala Dunia U17, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi Senin siang meninjau kesiapan Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya. Pemerintah meminta perbaikan toilet dan pengecatan luar stadion dipercepat sehingga ditargetkan selesai 24 Oktober 2023. Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya, meninjau kebersihan tribun, kamar kecil mulai dari ruangan VVIP hingga tribun ekonomi di Stadion Gelora Bung Tomo. Selain itu, untuk mempercepat pengecatan luar stadion, pemerintah kota akan mengerahkan bantuan Skylift, mobil PMK agar bisa menjangkau tempat tinggi. Pembenahan Gelora Bung Tomo ditargetkan selesai pada tanggal 24 Oktober 2023. Jadi insya Allah saya minta tadi kepada teman-teman untuk melakukan satu gate saja dulu. Jadi mulai lampu, kamar mandi, tempat sholat dijadikan satu gate. Nanti saya insya Allah ingin melihatnya di malam hari. Apakah penerangannya ini cukup atau kurang? Kalau itu gate itu sudah clear, di hari itu clear, maka gate yang lainnya dilakukan seperti yang sama dengan gate 1 yang kita perbaiki dulu dari segi pencahayaan, dari segi kebersihan, dari segi tempat wudhu. Selain pembenahan stadion secara menyeluruh, pemerintah kota Surabaya juga akan menggelar kerja bakti massal untuk membersihkan stadion. Ari Purwanto melaporkan dari Surabaya. Saudara, kenaikan harga beras membawa berkah bagi produsen nasi ampok jagung di Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang. Jumlah pemesan bahan pengganti beras ini meningkat hingga Malaysia. Sulistiowati, warga desa Duku Klopo, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang, produsen nasi ampok jagung, mengatakan sejak harga beras naik, produksi rumahannya terus berkembang, bahkan kini menambah jumlah tenaga kerja untuk memenuhi permintaan pasar. Usaha nasi ampok jagung instan yang digelutinya sejak 2018 sempat turun drastis saat pandemi COVID-19. Namun, ia tak patah semangat, tetap mempertahankan bisnis rumahannya. Pemesan bahan pangan pengganti beras ini selain dari daerah Jombang juga luar kota seperti Surabaya, Jawa Barat, bahkan hingga ke Malaysia. Sebelum harga beras naik, Sulistiowati hanya bisa menjual 1 hingga 2 kuintal nasi ampok setiap hari. Namun, sejak 2 bulan ini, permintaan nasi ampok terus naik, bahkan bisa mencapai 1 ton per hari. Sehingga omsetnya mencapai 3 hingga 5 juta rupiah per hari. Awalnya gimana Bu? Ini kok bisa? Awalnya kita dulu ngambil dari saudara. Terus kita pasokan di sini banyak. Terus saudara mengizinkan untuk kita produksi, kita buat sendiri, produksi sedikit-sedikit dari mulai 20 kilo sampai alhamdulillah sekarang kalau saya sekali produksi 1 ton. Tapi tiap hari kita maksimal 5 sampai 6 kintal. Terus di akhir-akhir ini ada peningkatan produksi atau penjualan Pak? Alhamdulillah beras mulai naik ini juga ada peningkatan di produksi saya. Itu sampai berapa persen dari hari biasa? Sampai 2-3%. Nasi ampok jagung instan yang dikemas dalam kantong plastik ukuran 125 gram dijual Rp2.000. Ukuran 150 gram dijual Rp3.000 dan ukuran 250 gram dijual Rp6.000. Dwi Mujiarso melaporkan dari Jombang. Saudara, ratusan warga berebut buah dan aneka sayuran dalam tradisi pawai tumpeng di Jember Minggu sore. Selain sebagai penutup peringatan Maulid Nabi, pawai ini juga menjadi tradisi sedekah hasil bumi sekaligus wujud syukur kepada Sang Maha Pencipta. Suasana halaman Masjid An-Nur di Anjung Wetan, Kecamatan Anjung, Jember, Minggu sore riuh. Ratusan warga menyerbu sejumlah tumpeng raksasa yang baru saja diarah keliling kampung. Anak-anak hingga orang dewasa saling berebut isi tumpeng yang terdiri dari buah-buahan serta ragam jenis sayuran. Warga antusias dan gembira sebab tradisi ini dilakukan setahun sekali.
kita rebutan tadi di sana, rebutan tumpeng sampai ada yang roboh. Mbak sendiri ikut rebutan juga? Ikut dong. Dapat apa ini Mbak? Dapat sayur, dapat buah, dapat makanan, kue-kue. Selain sebagai penutup perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW, pawai juga wujud syukur kepada Sang Pencipta dengan menyedekahkan sebagian hasil bumi mereka. Kita sholawat bersama dan didoakan oleh Kiai. Selanjutnya tumpeng tersebut oleh warga direbut, jadi direbut berkahnya. Tradisi rebut tumpeng ini sudah turun-temurun mulai dari kakek nenek kami dan bertahan hingga sekarang. Pada tahun ini belasan tumpeng disiapkan oleh warga secara berkelompok. Diawali dengan mengarak tumpeng dari lapangan menuju masjid untuk didoakan. Dan selanjutnya isi tumpeng diperebutkan karena diyakini bisa membawa berkah. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember. Ya saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Liputan 6 daerah Jawa Timur hari ini. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Imam Fawaid mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan salam SCTV.